3 tahun. 3 tahun. Di rumah kami, sekarang di sini, mungkin besok di RBI kayaknya kan. Oh, oke. Apa itu? Raja Bahasa Indah. Oh, RBI. Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah juga terkait dengan saudara kita yang terkasih Mas Yosef dan Bu Siti Anagra, diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Amin. Masuk saya, Mas. Wah, kita juga. Iya, tanggal 7 ya. Amin. Dapat tanggal 13. Banyak bulan ini banyak. Yang Jadi lahir. sampai hari ini ternyata banyak sukacita yang hadir. Ya. Baik, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Itu bagian penting di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya, tentu kita juga mau untuk memahami alasannya apa kita bersyukur dari bagian yang kita baca. Ketika merenungkan bagian firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, Daud mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa Daud itu bersyukur. Yang pertama adalah karena Tuhan itu mendengar seruannya, mendengar doanya. Ketika Daud berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Allah, maka Tuhan mendengarkannya. Ditekankan tadi dalam ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu yang menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi doa yang diungkapkan oleh Daud itu didengar oleh Allah. Karena itu dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau mendengar doaku, Engkau tidak membiarkan aku, tetapi Engkau fokus kepadaku. Sebab itu seorang percaya, kita dengan biji mata Allah. Orang sangat dekat dengan Tuhan, dikasih oleh Allah. Sehingga Tuhan ini dalam hidup kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang terkenal di Israel. Seorang raja tentu tidak mudah untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin Israel yang mengembangkan berapa juta jiwa. Ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang dihadapinya, tetapi di sana dia mau untuk terus dekat dengan Tuhannya, mengenal Allah dengan baik. Dan itu orang sangat dekat dengan Tuhan, mengenal Allah dengan baik. Karena itu dia tidak ragu di dalam hidupnya. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang muncul, dia fokusnya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti memberikan solusi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar setiap masalahnya, sehingga dia mau berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 33:3. Yeremia 33:3 berkata, berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi ketika orang-orang percaya mau berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan aku akan menjawab engkau. Ini jaminan luar biasa, Bapak Ibu. Mengapa kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan? Karena kita tidak mau berseru pada Allah. Kadang merasa dengan kekuatanku sendiri, dengan pengetahuanku, dan keterampilan aku bisa. Pada waktu itu kita nggak bisa, baru sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Nah, tenaga kita jadi turun. Karena semangat untuk dekat dengan Tuhan itu perlu kita pelihara, semangat memuji-muji Tuhan, Bapak Ibu. Itu perlu kita pelihara. Karena kalau sukacita itu akan menimbulkan sesuatu yang membuat tubuh kita jadi sehat gitu ya. Coba orang banyak sedihnya, tubuhnya semakin sedih, semakin lelah ya. Tetapi ketika pujian bakal dilambungkan, ya, pujian pada dinaikkan, maka akan membawa sukacita di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes pasal 10-11 itu ungkapan kita. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, maka kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dan ketika tinggal di dalam kasih-Nya, sukacita dari Allah itu melimpah. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Jadi tinggal di dalam kasih-Nya, sukacita dari Tuhan itu melimpah. Dan itu membuat kita bertahan dalam jalan hidup kita untuk terus menyenangkan Dia di dalam hidup kita. Ya. Firman, bahkan ketika kita memperhatikan bagian lain dari tujuan hidup kita adalah supaya kita melayani Tuhan dengan segala apa yang Tuhan beri. Talenta, potensi, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk menyenangkan Dia, Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan percaya kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk kita gunakan memuliakan Dia melalui seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita bersukacita karena apa? Tuhan memberikan jaminan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Program-program yang sudah ditentukan dan sudah dibentuk, biarlah setiap komisi boleh melakukan program itu, dan biarlah setiap program yang akan kami lakukan itu juga boleh membantu dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, jemaatmu di GKSPS Tangkara. Dan biarlah melalui program-program yang ada, kami boleh saling mendukung untuk melaksanakan program tersebut Tuhan, sehingga gereja kami boleh semakin bertumbuh, semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa dalam surga,
juga saat ini kami juga merindukan seorang gembala Tuhan. Biarlah kerinduan kami ini Tuhan boleh nyatakan, dan melalui proses pemeliharaan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap proses yang ada, dan biarlah setiap proses ini akan membentuk calon gembala yang baik, calon gembala yang bisa menjadi panutan bagi kami, dan calon gembala yang bisa mengayomi kami. Oke, kita udah selesai ibadah nih. Bu Marbun lagi sibuk. Lagi kue ulang tahunnya disebutin di mana, Bu? Poso ya. Ayo Mas, nikmati Mas. Ayo. Wah, ini mantap nih buat. itu ini. Kalau malam itu Raden Intan tuh beli rokok. Dulu kan saya buka warung. Minta ngopi katanya. Jadi dengan ulang tahun ini apa perasaannya Bu Marbun? Senang sekali. Senang sekali, happy ya. Ya. Diberkati kesehatan sampai umur sekian. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Kata Pak Step tadi, sering-seringlah menyanyi memuji Tuhan. Betul Pak Step ya? Ngarep sehat seger akan nyanyi. Jadi Pak Setianto Selasa depan ikut paduan suara Pak, ngarep sehat. Ya kan? Ikut terus. Nyanyi terus kita gawean nih kan. Amin. Luar biasa ya. Ya. Ibu tiap latihan itu naik motor itu nggak rasa gimana Ya Mbak? nggak apa-apa. Santai aja ya, dinikmati aja ya. Tuhan, Gitu ya. Harus berangkat. Itu ya. Berapa kilo Bu dari rumah sini ke gereja? 12. Tuh. Apa? 12 aku bilang tadi. Iya tenang 12. Bener. Aku nanti korupsi 2, 10 aku. Kalau dari Makassar Itu 12 juga. Dari tempat saya 14 itu. mana lebihan? Masuk ya Pak ya? Masuk ya Pak ya? Iya masuk. Lewatnya yang penting. Kilometernya lain-lain. Pak Setianto itu 14 karena sampai di Ramayana belok ke kiri, makan bakso dulu dia di depan itu tuh. Ya memang 14 kalau itu mah, ya kan? Itu ya. Ibu mau aja dong. Bu Marbun, jadi Ibu tinggal di rumah ini udah dari tahun berapa? Tahun 84. 84. Langsung di rumah inilah. Belum pernah pindah-pindah. Jadi tahun depan 40 tahun ya. Di rumah ini tahun depan ya. Iya. Dari sana itu, yang dari Melaris itu, daerah mana itu? Lah, saya kan ke Mbak Halim dulu. Oh, keluar dari dulu yang katanya dari belakang Melaris itu apa daerah apa itu namanya? Belakang Lares. Melaris. Jayaguna. Jayaguna. Kan dari sana itu kan ya? Iya, ke gereja saya. Ya Pak Step, saya pernah ke Jayaguna sana. Kondangannya sih siapa sih guru penabur itu kan? Aku upload foto sekolah SD. Nah, Bu Marbun bilang itu sekolahanku kan itu, gerejanya itu Jayaguna. Oh gitu. Iyalah. Jadi keluar dari Jayaguna Kalau itu saya kan tahun? sekolah di Jawa ya. Keluar dari Jayaguna itu tahun Keluar dari Jayaguna 73. 73 terus ke Halim. Saya kos di ini samping Alfa. Kok kos kenapa? Belum berkeluarga? Ada panggilan PNS. Oh, panggilan PNS. Oh gitu. Panggilan PNS 73. Itu belum menikah. Udah bapaknya ketelok. Oh gitu. Udah nikah, udah punya anak dua. Anak dua saya tinggal sama neneknya di Melaris. Yang siapa? Yang dua itu? Dua-duanya. Mbak Dan Tere sama Maya. Maya. Oh gitu. Iya. 73 udah anu ya. Itu ya. Belum masuk darah. Belum ada. Belum lah. Belum. Jalan ini dengan simpangan Benar, mobil benar. aja banyak turun dari aspal kalau simpangan ya. Ya, terminal Penduren, Raja Pak. Bas saja belum ada di 3. Bis ALS Gumarang Jaya itu masih Ya. parkirnya depan kantor pos lama itu, Pak. Iya, masih di sana. Belum punya terminal kita. Asli iya. Di atasnya itu masih ada drum. Penduren. Gitu ya, Bu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi kerasan di rumah ini. Kerasan Kerasan, sekali rumah ya. sendiri nggak Nah, banyak. mantap. Jadi berapa lapak di depan yang disewakan? Jangan ke sana. Siapa Rahasia ya. Mantap. Ayo kita udah disiapkan kan?
Nah, iya sudah. Waduh, luar biasa nih Bu. Kok jadi repot-repot Bu Marbun ya? Yang masak siapa Bu? Ibu sendiri. Aduh, Pak Step masakin khusus sama Bu Marbun Pak. Coba lah. Terima kasih. Ayo, monggo. Ya. Kalau di KTP ya tidak akan berubah. Ayo Bu Patno, ada opor ayam. Kolesterol tinggi. Iya. Lagi setoran apa nih? Arisan apa nih? Setoran arisan ya. Saatnya kita makan malam. Oh sudah. Udah ngambil tapi belum dimakan karena lagi mau nyuting ini dulu. Bari, ngucapin apa untuk Bu Marbun yang lagi ulang tahun? Selamat ulang tahun. Di masa usia lansia ini semakin diberkati. Amin, tetap semangat. Sehat selalu, tetap semangat memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Amin ya, setia banget ya. Acara-acara di gereja jauh-jauh datang terus ya. Mantap. Boleh ngambil 2 loh. Tenang aja, banyak stok kita. Ayo Bu Patmo. Nek menurutku dari 300-an rumah warga GKSB Tanjung Karang ini, yang ruang tamunya paling gede ya ini. Bener ya Pak Sep ya? Tenan loh Bu Marbun, bener. Luar biasa ya. Iya. Seneng kumpul-kumpul ya. Iya. Luar biasa loh ini gedenya, lihat nih segitunya. Acara apa itu? Oh gitu. Masih nerima arisan juga ya? Oh masih terus ya? Iya. Luar biasa. Gede banget. Hah? Pak Ardi. Iya. Wah, luar biasa. Nih kita mau makan malam dulu nih. Aku udah ngambil nih. Terus menu lebaran nih, pada menu lebaran nih. Iya, opor, lontong kan udah. Oke. Mbak Christine, jadi dititipin. Wes. Jadi kalau bapak ke Karang segala macam, memang titipin di situ. Jadi titipin di sana kalimat. Jadi masih Kita zaman dulu itu ya. Iya. Tapi diantara kami yang besar betul pohon. Dia sampai apa agak ke jalan itu pohon. pohon Ambon ya? Bukan ya? Kayak beringin besar. Kayak beringin ya? Ya. Di sini Pak. Punya cerita-cerita tersendiri. Dulu bypass ini memang belum ada. Makanya bypass ini dulu kan banyak orang Lampung pada kaya. Gimana Mbak Ri? Ada oleh-oleh? Oh ya, makasih Bu Marbun. Iya, pasti makasih. Gini. Wah kita dapat apa namanya ini? Ya pokoknya udah. Oke kita pamitan. Jadi seperti ini. Mas kalau di dalam ya parkirnya ya? Oh di dalam sana. Oke. Ini suasana di Bundaran Raja Basa. Nah, ini rumah Bu Marbun tuh di sini nih. Nah ini nih. Ini yang ada rumah bakery. Tuh di situ. Ini juga ada apa gitu. Ini mobilnya Pak Step. Iya. Oke ya, pamit ya. Makasih. Ya. Oh, cakep ya. Suasana malam Bandar Lampung. Ya ada yang jualan roti-roti apa nih? Kayak martabak gitu ya.
Kudu Coffee Cafe. Kita U-turn-nya jauh di sana itu. Kita ke sana kita. Wah, dibawain bontot nih sama Bu Martun deh. 2 lagi. Berkat, kasih berkat. Kita parkir di sini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.